Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Julia Ananda Putri dengan NIM A40125302383. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik kutipan dan penulisan daftar pustaka sesuai kaidah akademik. Nah, materi ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar terhindar dari plagiarisme dan informasi yang kita gunakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita mencari tahu dulu apa itu kutipan. Nah, jadi kutipan itu adalah pengambilan informasi dari sumber lain, baik berupa pendapat, teori, atau data yang kita masukkan ke dalam tulisan ilmiah kita. Nah, tujuannya agar tulisan kita lebih kuat, kredibel, dan juga memiliki landasan teori. Nah, kutipan ini itu memiliki beberapa jenis, antara lain bukan beberapa, tapi memiliki 3 jenis kutipan yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah kutipan yang ditulis sama persis seperti sumber aslinya. Untuk kutipan ini kurang dari 40 kata dan ditulis dalam paragraf dengan tanda kutip. Contohnya seperti ini. Saya taruh di sini. Kemudian kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan tidak langsung ini kita bisa menuliskannya kembali informasi dari sumber menggunakan bahasa sendiri. Contohnya seperti contoh yang saya tulis. Yang terakhir ada kutipan blok. Nah, kutipan blok ini adalah kutipan langsung dan yang lebih dari 40 kata, ditata menjorok ke dalam tanpa tanda kutip. Nah, biasanya digunakan untuk kutipan panjang seperti definisi atau teori. Nah, kemudian ada cara menulis kutipan dalam teks APA style. Nah, ada 2 format utama, yaitu dengan berbasis narasi. Nah, di berbasis narasi ini nama penulisnya itu disebut dalam kalimat. Contohnya, menurut Caswell tahun 2018, penelitian merupakan proses untuk memahami masalah sosial. Nah, itu contoh untuk berbasis narasi. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada yang berbasis kurung. Berbasis kurung ini nama penulisnya ditulis dalam kurung di akhir kalimat. Contohnya seperti penelitian kualitatif berfokus pada makna dan interpretasi dalam kurung Creswell tahun 2018. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka model APA. Nah, daftar pustaka ini berisi sumber yang digunakan dan disusun berdasarkan alfabet nama belakang penulis. Berikut format penulisan berdasarkan jenis sumber. Nah, yang pertama itu ada format buku. Nah, dalam buku ini penulisannya nama belakang, inisial, tahun, judul buku, dan yang terakhir itu penerbit. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian jurnal ilmiah. Nah, kalau di jurnal ilmiah itu ada nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume atau nomor, dan yang terakhir itu halaman. Nah, contohnya seperti ini. Dan yang terakhir itu ada website. Nah, yang terakhir itu ada website. Di website ini yang pertamanya itu dia nama penulis, kemudian tahun, judul halaman, nama situs, dan juga URL. Contohnya seperti ini. Nah, untuk 5 referensi yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Creswell JW tahun 2018, Research Design Search Publication. Yang kedua ada Sugiono tahun 2019, Metode Penelitian Pendidikan Alfabeta. Yang ketiga ada American Psychological Association tahun 2020, Publication Manual of the APA. Dan yang keempat ada Putra A tahun 2021, Media Digital dalam Pembelajaran, Jurnal Pendidikan 5 dalam kurung 2 halaman 150 sampai dengan 160. Dan yang terakhir ada Maulana di tahun 2023, cara membuat daftar pustaka APA EduBlog.
dengan URL https www.edublog.com/APA Style. Nah, kesimpulannya yaitu dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kutipan adalah bagian penting dalam karya ilmiah. Nah, kutipan juga ada beberapa kutipan, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan juga kutipan blog. Kemudian penulisan kutipan dan daftar pustaka harus mengikuti format akademik, salah satunya yaitu APA Style. Dan juga penggunaan referensi yang dapat meningkatkan kualitas tulisan dan mencegah plagiarisme. Itu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian dalam menulis karya ilmiah yang lebih baik. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.